Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Kali ini pembacaan general reading. Pembacaan ini tidak mengikat pada zodiak ataupun weton, ya. Energinya cukup luas dan di sini mungkin kalian ketika menemukan ini, memang ini adalah pesan dari semesta untuk kalian ya, karena akan ada orang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu. Ini bukan tanpa alasan. Reading kali ini kita akan bongkar siapa dia sebenarnya, apa tujuan dia, kenapa pertemuan ini terasa berbeda dari yang sebelumnya, bahkan bisa muncul juga inisial atau tanda-tanda khusus yang relate langsung ke orang ini. Dan kalau kamu merasa bulan Mei ini ada sesuatu yang berubah atau tiba-tiba ada energi baru yang mendekat, mungkin ini adalah jawabannya ya. Ambil nafas sebentar, fokuskan energi kamu dan biarkan kartu-kartu ini menunjukkan siapa yang sedang menuju ke kehidupan kamu saat ini. Oke. Oke, di kartu pertama ada Temperance. Di sini tampaknya akan ada orang yang akan hadir atau orang yang akan kamu temui di kehidupan kamu di bulan Mei. Di sini orang ini bukan tipe yang datang dengan energi yang heboh atau terlalu agresif, tapi justru sebaliknya, dia itu punya aura yang tenang, sabar, dan sangat bisa mengontrol diri ya. Ini sosok yang cenderung balance ya. Secara emosi dia stabil, nggak gampang meledak, dan biasanya dia itu memilih untuk mengamati dulu sebelum benar-benar membuka diri. Dan yang menarik, dia ini datang untuk menyeimbangkan. Jadi ada kemungkinan kehadiran dia justru untuk menetralisir kondisi kamu. Dan kalau kamu lagi capek secara emosional, dia itu jadi penenang ya. Kalau kamu lagi overthinking, dia ini bikin semuanya lebih ringan ya. Ada kesan kalau orang ini tuh cukup dewasa, nggak harus dari usia tentunya ya, tapi dari cara dia berpikir, dari cara dia menghadapi situasi. Dan satu lagi yang cukup terasa, hubungan ini kemungkinan besar tidak akan berjalan terburu-buru dan semuanya cenderung pelan tapi pasti. Oke, kita lanjutkan untuk kartu berikutnya. Di sini ada jumping card. Di sini ada King of Sword. Ini sosok yang sangat logis, tegas, dan berpikir dengan kepala dingin. Dia ini bukan tipe yang terlalu bermain perasaan di awal ya. Jadi lebih ke orang yang mengutamakan fakta, kejelasan, atau komunikasi yang straight to the point ya. Dan ini memperkuat bahwa orang ini tuh memang punya kontrol diri yang cukup tinggi. Dia itu nggak mudah kebawa emosi dan biasanya dia tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam ya. Dan ada kemungkinan juga dia ini bekerja di bidang yang butuh analisa ya. Entah ini di kantor, hukum, manajemen, atau hal-hal yang lain, atau memang terbiasa mengambil keputusan penting. Secara karakter, dia bisa terlihat agak dingin di awal, bahkan mungkin terasa ada jarak yang terjadi di antara kalian, tapi bukan berarti dia nggak punya perasaan. Dia tipe yang menyaring semuanya dengan logika dulu sebelum membuka hati. Dan ini yang menarik, karena kalau di kartu pertama Temperance itu sebagai penyeimbang, di kartu kedua ini dia datang membawa kejelasan dalam kehidupan kamu. Dan kita lanjutkan untuk kartu ketiga. Di sini ada The Moon. Ini cukup menarik karena
dia ini memiliki tujuan yang nggak terlihat jelas di awal. Ada sesuatu yang masih disembunyikan atau bahkan belum dia sadari sepenuhnya juga gitu loh ya. Ada rasa bingung, ada hal yang dipendam, ada situasi yang belum sepenuhnya jelas. Jadi bisa jadi ini datang bukan langsung dengan niat yang gamblang seperti aku mau ini, aku mau itu, tapi lebih ke proses pencarian. Dan kalau dikaitkan dengan dua kartu sebelumnya, dia ini memang terlihat rasional, stabil, tapi di dalam hatinya ada sisi yang masih ragu, ada overthinking, ya, atau bahkan ada rasa takut untuk membuka diri sepenuhnya. Jadi tujuan dia datang hadir ke kehidupan kamu bisa jadi untuk menghadapi emosi dia sendiri, bisa jadi untuk belajar jujur dengan perasaan, bisa jadi justru kamu yang akan membantu dia melihat apa yang sebenarnya dia sembunyikan dan ini juga bisa terasa ke kamu nantinya ya. Dan hubungan ini mungkin tidak langsung jelas arahnya. Ada fase tarik ulur mungkin ya atau ada perasaan yang bikin kamu bertanya-tanya, ya. Tapi di balik semua itu, ini lebih ke energi deep emotion connection, ya, tapi harus melewati, segala proses. Jadi sejauh ini energinya itu dia terlihat, tenang, logis di luar, tapi di dalamnya masih banyak hal yang belum terselesaikan. Kita lanjutkan untuk kartu keempat. Di sini ada Three of Sword. Di kartu keempat ini, jujur aja ya, ini bukan energi yang ringan ya. Ada potensi hasil atau dampak dari pertemuan ini. Di sini ada rasa kecewa, ada luka hati, ada perasaan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Jadi kalau kita tarik, dia di awal dengan energi yang tenang, rasional, tapi menyimpan banyak hal yang belum selesai. Dan di sini terlihat bahwa kondisi emosional yang belum tuntas itu bisa berdampak ke hubungan yang akan kalian jalani. Ya, ini dia itu masih membawa luka dari masa lalu atau dia itu belum siap untuk benar-benar membuka hati. Ya, atau ini hubungan yang membuat kamu menghadapi sisi emosional yang cukup berat. Jadi ini bisa terasa kayak kamu itu berharap lebih jelas, tapi dia itu masih tarik ulur dan kamu pengen kepastian, tapi dia masih di fase kebingungan. Dan memang ini penting untuk dipahami bahwa ini juga tentang kesadaran lewat rasa sakit. Kadang seseorang datang untuk memberikan pembelajaran dalam kehidupan kita, bukan untuk menetap, ya. Jadi untuk membuka mata kita, untuk menyadarkan apa yang sebenarnya kita butuhkan dan untuk mengajarkan batasan-batasan dalam sebuah hubungan. Jadi energinya ini bukan pertemuan yang kebetulan, tapi lebih ke pertemuan yang membawa pembelajaran emosional yang dalam. Oke, karena kita sudah melihat gambaran besar dari, energi dia ya, ini mulai kebaca siapa orang ini, apa tujuan dia datang, dan juga potensi yang bisa terjadi ke depan. Kita akan lanjutkan dengan kartu berikutnya ya. Di bagian ini kita akan lebih dalam lagi siapa sebenarnya dia dan, petunjuk apa yang akan kamu kenali nanti di kehidupan kamu ketika dia akan hadir dalam kehidupan kamu. Dan kita akan buka satu persatu ya. Di kartu pertama ada buku. Ini tentang sesuatu yang tersembunyi, ada rahasia yang belum terungkap, ya. Jadi semakin menegaskan orang yang akan kamu temui ini bukan tipe yang langsung terbuka, ya. Dia itu menyimpan banyak hal dalam dirinya. Dia nggak mudah menceritakan kehidupan pribadinya atau bahkan punya sisi yang memang tidak semua orang tahu, ya. Jadi kalau dikaitkan dengan energi sebelumnya, ini lebih ke double confirmation ya, bahwa memang ada lapisan tersembunyi dari orang ini. Dia ini orang yang pintar, intelektual, suka belajar, suka membaca, punya wawasan yang cukup luas ya, atau mungkin dia ini
memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pengetahuan data atau sesuatu yang tidak terlihat di permukaan. Tapi di sisi lain, kamu itu belum akan langsung tahu siapa dia sebenarnya di awal pertemuan, ya. Dan perlu membuka halaman demi halaman dari dirinya. Jadi orang ini memang cukup tertutup, dalam dan penuh misteri. Oke, kita lanjutkan ke kartu kedua. Oke, di kartu berikutnya di sini ada Stork. Jadi dia ini memang kemungkinan besar sedang di fase perubahan dalam kehidupan atau sedang mencoba memperbaiki diri jadi lebih baik, ya. Atau mungkin bisa juga ini dia mau atau baru pindah tempat, pindah pekerjaan atau pindah lingkungan, ya. Dia itu menyimpan banyak hal, ya. Tapi di saat yang sama juga mengalami perubahan besar dalam kehidupannya, ya. Jadi dia bisa jadi datang ke kehidupan kamu di momen transisi dalam hidup, atau pertemuan ini terjadi karena ada pergeseran nasib di hidup dia atau di hidup kamu, ya. Jadi walaupun energinya sempat terasa berat, di sini ada tanda bahwa pertemuan ini juga membawa perubahan, entah itu ke arah yang lebih baik secara pribadi atau membuka bab baru dalam kehidupan kamu. Jadi ini makin jelas, ya, orangnya memang misterius, tertutup, ya, tapi sedang dalam fase perubahan besar. Oke, kita lanjutkan untuk kartu berikutnya di kartu ke-7. Di sini ada man. Oke, ini menunjukkan bahwa energi yang akan datang ke kamu di bulan Mei ini sosok yang cukup dominan, ya. Ini bisa jadi seseorang yang memiliki energi maskulin atau yang sangat dominan. Karena dia ini logis, tegas, lebih menggunakan pikiran daripada perasaan, dan ini sebenarnya sangat selaras dengan kartu yang tebaran di atas, King of Swords terutama, ya. Jadi, makin terkonfirmasi orang ini memang sosok yang rasional, tegas, dan cenderung memimpin. Orang ini datang ke kehidupan kamu sebagai orang yang terlihat tenang dan dewasa, punya kontrol diri yang cukup tinggi tapi menyimpan banyak hal di dalam dirinya dan sedang berada di fase perubahan penting dalam kehidupannya. Oke, karena di sini sudah aku buka beberapa kartu, di sini kita bisa melihat inisial dan zodiak yang paling kuat terbaca, ya, di readingan ini. Untuk inisial, ini cukup dominan. Ini ada inisial nama dia, nama panggilan, atau bahkan inisial tempat atau hal yang berhubungan dengan dia, ya. Ini yang bisa kita lihat di sini inisial M, S, B, T, K, A, R, dan D. Dan untuk zodiak yang kuat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Virgo, Sagittarius. Jadi kemungkinan besar orang yang akan hadir ini punya energi yang cukup dominan, baik itu logika, emosi yang tersembunyi, dan terlihat tenang di luar tapi dalamnya kompleks, dan datang di fase perubahan hidup, entah ini energi kamu ataupun energi dia. Jadi kalau kamu merasa inisial atau zodiak ini relate, bisa jadi memang ini adalah orang yang akan kamu temui di bulan Mei. Tapi ingat, ambil yang resonate saja, biarkan sisanya lewat. Oke, buat kalian yang mau melanjutkan pembacaan, silahkan hubungi aku di kontak yang ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu menonton. Terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan like, share, comment, subscribe.
Dan terima kasih untuk kalian yang selalu berbelanja di keranjang afiliasi. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Thank you, and I love you.